Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Nur Halim. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS dari Angkatan 3, Kelompok 3, Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di video kali ini, saya sudah membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara seperti yang kita semua bisa lihat dalam tampilan berikut ini. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang seseorang sebagai warga negara mengenai diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 konsensus dasar guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan pengertian bela negara adalah tekad sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun di dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dasar pemahaman wawasan kebangsaan diawali dari sejarah Indonesia, di mana titik awal yang bersejarah bagi bangsa Indonesia yang dimulai dari lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dan kini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian diikuti dengan lahirnya Perhimpunan Indonesia. Selanjutnya diadakan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II yang menjadi momen Sumpah Pemuda dan pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, dan sampai hari ini diperingati setiap tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kemudian ada BPUPKI dan PPKI yang menjadi badan yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, hingga akhirnya teks proklamasi dibacakan sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Komitmen dari elemen bangsa Indonesia dan para pemimpin dari masa ke masa berpegang teguh pada 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Dan yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita beralih ke fungsi dari aparatur sipil negara. Fungsi dari aparatur sipil negara diantaranya adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah,
Dari semua penjelasan wawasan kebangsaan tadi, masuklah kita ke dalam nilai-nilai dasar bela negara. 5 nilai dasar bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air. Dapat ditunjukkan dengan sikap menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Dapat ditunjukkan dengan berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dapat ditunjukkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dapat ditunjukkan dengan gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara dapat ditunjukkan dengan senantiasa memelihara jiwa dan raga. Setelah kita semua memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, kita akhirnya memahami adanya simbol-simbol negara Indonesia, yang diantaranya adalah bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, lagu Indonesia Raya, dan bendera merah putih. Sekian sharing kita kali ini. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan sekaligus meningkatkan kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.